Perkenalkan, saya Herti Aditya Zebua dari UPTD SD Negeri 070975 Gunung Sitoli, mengikuti kegiatan Jambore GTK Hebat 2024 dengan kategori Guru Inovatif. UPTD SD Negeri 070975 Gunung Sitoli berlokasi di Jalan Karet nomor 17A, Ilir, Kota Gunung Sitoli, Nias, Sumatera Utara. Sebagai seorang guru, saya tergerak untuk berinovasi dan memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik saya, khususnya peserta didik kelas 5 UPTD SD Negeri 070975 Gunung Sitoli dengan kebutuhan dan karakteristik yang beragam. Pembelajaran IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, merupakan salah satu mata pelajaran pokok di kurikulum Merdeka yang diterapkan pada tahun ajaran 2024-2025 di sekolah saya. Setiap peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda dalam memahami konsep-konsep IPAS. Ada yang lebih cepat memahami, sementara yang lain mungkin membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Beberapa konsep dalam IPAS seperti ekosistem, gaya, energi, dan siklus air mungkin masih terlalu abstrak untuk dipahami oleh peserta didik. Mereka membutuhkan bantuan visual atau eksperimen sederhana untuk memahaminya. Tidak semua peserta didik memiliki minat yang tinggi terhadap mata pelajaran IPAS. Kurangnya minat ini dapat berdampak pada motivasi belajar mereka, sehingga mereka kurang terlibat dalam pembelajaran. Metode pembelajaran yang monoton dan kurang menarik bagi peserta didik juga merupakan metode pengajaran yang kurang relevan di zaman sekarang ini. Praktik pembelajaran berdiferensiasi ini saya buat dikarenakan saya menyadari bahwasannya setiap individu peserta didik di dalam kelas saya memiliki latar belakang, minat, kemampuan, gaya belajar, dan kecepatan belajar yang berbeda dalam menerima pembelajaran di kelas. Sebagai seorang pendidik, saya harus memastikan bahwa seluruh kebutuhan peserta didik saya dalam belajar sudah terpenuhi. Selain itu, praktik baik ini saya terapkan karena saya mengamati beberapa rekan sejawat masih terdapat miskonsepsi terkait pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi di dalam setiap kelas mereka. Situasi inilah yang menjadi latar belakang bagi saya untuk melaksanakan praktik baik ini. Adapun yang merupakan tantangan untuk melaksanakan tujuan praktik baik tersebut adalah jumlah peserta didik di kelas saya sebanyak 38 orang. Seterusnya, fokus peserta didik yang lebih mudah terdistraksi di dalam kelas besar dalam mengikuti pembelajaran IPAS. Gaya belajar peserta didik yang beragam, mulai dari visual, auditori, dan kinestetik. Minat dan motivasi peserta didik yang rendah dalam pembelajaran IPAS. Media pembelajaran yang kurang beragam pun menjadi tantangan dalam hal ini. Mengevaluasi dan memberikan umpan balik untuk tugas-tugas peserta didik memerlukan lebih banyak waktu. Kesulitan melibatkan semua peserta didik secara aktif dalam pembelajaran, terutama dalam aktivitas yang membutuhkan interaksi langsung. Dan kurangnya kerjasama orang tua dalam memotivasi peserta didik yang dilatar belakangi karena ekonomi, pendidikan, dan kesibukan orang tua. Adapun beberapa aksi nyata yang saya laksanakan untuk mengatasi beberapa tantangan. Berikut, langkah pertama yang saya lakukan adalah melaksanakan pengamatan terhadap peserta didik saya di dalam kelas. Saya melaksanakan pengamatan atas tingkah laku peserta didik di setiap pembelajaran IPAS, mengamati cara dan gaya belajar peserta didik, melakukan wawancara terkait gaya belajar, tanggapan, dan menerima keluhan-keluhan peserta didik ketika belajar IPAS. Tak lupa juga saya melibatkan kepala sekolah untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan saya terkait masalah pembelajaran IPAS di dalam kelas saya. Saya juga melibatkan beberapa rekan guru untuk memberikan saran dan masukan terkait ide pembelajaran apa yang harus saya lakukan demi memenuhi kebutuhan peserta didik di dalam kelas. Ini sudah bisa mengelompokkan minat dan bakat anak itu dalam belajarnya. Mungkin Miss bisa menerapkan pembelajaran diferensiasi. Langkah selanjutnya yang saya lakukan adalah mencari berbagai referensi terkait metode pembelajaran yang menyenangkan di PMM atau platform Merdeka Mengajar. Berdasarkan beberapa pendapat, saran, dan referensi yang telah saya peroleh, saya menyimpulkan bahwa tahap awal yang perlu saya lakukan ialah harus mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dengan melakukan asesmen awal. Asesmen awal ini merupakan langkah pertama sebelum memulai materi pembelajaran baru yang akan saya terapkan. Selanjutnya, setelah saya sudah mengumpulkan informasi terkait peserta didik, saya mulai merancang tujuan pembelajaran IPAS bagi peserta didik kelas 5 UPTD SD Negeri 070975 Gunung Sitoli, atau lebih dikenal dengan SD2,
kemudian menentukan materi apa yang akan saya bahas, menentukan metode dan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, serta menentukan asesmen terkait pembelajaran dan melaksanakan refleksi. Setelah tahap perencanaan rampung, saya melanjutkan aksi dengan melaksanakan pembelajaran IPAS di dalam kelas. Saya menentukan 4 tujuan pembelajaran, yaitu 1. Peserta didik mampu mengetahui apa itu rantai makanan. Kedua, peserta didik mampu menentukan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Ketiga, peserta didik mampu membuat rantai makanan di lingkungan sekitar. Dan keempat, peserta didik mampu membuat jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Setelah saya menyampaikan judul materi pembelajaran IPAS dan tujuan pembelajaran kepada peserta didik di dalam kelas, saya menyampaikan materi pembelajaran dengan interaktif kepada peserta didik melalui materi slide Canva for Education yang sangat berwarna dan bermakna bagi mereka. Hal ini mengundang motivasi dan minat belajar peserta didik yang antusias dan ingin tahu ketika melihat slide presentasi pembelajaran yang menarik. Saya juga melaksanakan tanya jawab berdasarkan materi yang sedang saya sampaikan kepada peserta didik, sehingga peserta didik berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Setelah saya menyampaikan materi pembelajaran, saya membagi peserta didik ke dalam kelompok-kelompok yang memetakan profil belajar mereka. Saya mengelompokkan peserta didik dengan gaya belajarnya visual, yang menyukai gambar-gambar, video pembelajaran yang interaktif. Peserta didik lebih cenderung memahami pembelajaran IPAS yang akan saya sampaikan, cenderung dengan menggunakan indera penglihatan mereka. Seterusnya, saya juga mengelompokkan peserta didik yang gaya belajarnya lebih menonjolkan indera pendengaran mereka untuk memahami materi yang saya sampaikan ke kelompok auditori. Mereka lebih mudah menghafal dan lebih cepat menyerap informasi dari apa yang mereka dengar melalui telinga. Dan seterusnya, saya juga mengelompokkan peserta didik yang cenderung melibatkan gerakan-gerakan tubuh dalam memahami pembelajaran yang saya sampaikan melalui kelompok kinestetik. Di dalam pembelajaran diferensiasi pada mata pelajaran IPAS ini, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan melakukan diferensiasi konten, diferensiasi proses, serta diferensiasi produk di dalamnya. Strategi diferensiasi konten yang saya gunakan adalah dengan menggunakan berbagai konten pembelajaran yang bervariasi untuk peserta didik, berupa slide presentasi, referensi buku-buku pendukung yang berhubungan dengan materi rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang saya temukan di perpustakaan sekolah, dan saya sesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik di dalam kelas. Bagi peserta didik yang masih kesulitan memahami materi, saya mendampinginya secara berkelanjutan. Untuk strategi diferensiasi proses, saya menerapkan metode pembelajaran yang menarik dan beragam, berupa diskusi kelompok, penugasan individu melalui LKPD tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan, serta pembelajaran interaktif melalui tanya jawab langsung mendampingi peserta didik. Seluruh peserta didik di dalam kelas saya menjadi aktif, antusias, dan bersemangat dalam mengerjakan tugas dikarenakan mereka bebas memilih produk apa yang ingin mereka sampaikan di depan kelas. Apalagi ketika saya memberikan asesmen yang interaktif melalui aplikasi pembelajaran Quizizz dan berburu ubur-ubur. Demikianlah cerita praktik baik saya tentang strategi pembelajaran IPAS yang berdiferensiasi yang telah saya tuangkan dalam video praktik baik. Melalui praktik baik ini, saya menemukan bahwa strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sudah saya lakukan berdampak positif dan menunjukkan perubahan yang signifikan terhadap kebutuhan belajar peserta didik saya. Semua kebutuhan peserta didik saya di kelas 5 UPTD Negeri 07095 Gunung Sitoli sudah terpenuhi secara merata.